Dibaca dulu aja, saya mau tahu. Omongan Paulus, Mbak, Iya, kepada Rasul orang. Paulus. Jangan ngomong Ya. omongan Paulus dong, itu Rasul saya dong. Sopan dong. Iya, omongan Rasul Paulus. Konsep pernikahan Kristen. Dia di mana dalilnya? Seseorang tidak boleh menceraikan itu. Di ayat Di surah itu jangan berzina, bukan jangan cerai. Jangan naksir berlebihan. Kalau janda ya jomblo. Kalau kamu tidak bisa menahan diri, lebih baik kamu menikah daripada jatuh dalam dosa. Baiklah kamu salibat kayak Rasul Paulus. Itu kelonggaran. Wah, Ya, Islam Kristen, Bang. Kristen. Shalom, Ya, shalom. Mau bertanya Ya. apa? Tadi saya dengar, maaf ya, mungkin saya yang salah. Tadi saya dengar Mbak Agatha bilang di gereja itu diizinkan bercerai. Coba jelaskan, Mbak, gimana caranya itu? Ada dalilnya juga di mana? Boleh. Dalilnya adalah karena ketegaran hatimu lah sehingga Musa memberikan surat cerai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Seseorang kalau dia berzina, kedapatan berzina, lalu minta cerai, lalu yang bercerai itu menikah lagi, dia juga dikatakan berzina. Itu Ya, dalilnya betul. ada di dalam Ya, Alkitab. ya, itu sangat betul. Maksud saya tadi tujuannya untuk pengertiannya menurut si kawan tadi yang Muslim diizinkan cerai seakan-akan bisa menikah lagi, sementara Tuhan kan mengatakan Boleh, coba kalau baca 1 Korintus 7 ayat 9. kalau dia menikah Kalau lagi kan berzina. daripada, nih dengerin dulu, makanya baca dulu dalilnya. Ya. Tuh, kamu baca Coba. dulu. Coba. Nah, 1 Korintus 7 ayat 9 dikatakan, jikalau kamu tidak bisa menahan hawa nafsumu daripada kamu mati dalam dosa, ya kamu lebih baik menikah. Disuruh kok itu. Itu adalah kelonggaran. Itu kelonggaran, bukannya Itu disuruh. bukan konteks dia sudah pernah menikah, Mbak. Bukan. Terus gimana? Itu kan masih bujangan. Siapa yang bilang itu bujangan? Coba dibaca. Dari atas. Itu ada janda di situ. Loh. Sekarang saya tanya, kalau orang sudah bercerai, itu dia dikatakan punya pasangan nggak? Iya, Oh, punya untuk pasangan. orang yang tidak punya pasangan. Baca dulu dong, baca dulu. Itu kan Dibaca dulu aja, saya mau tahu. omongan Paulus, Mbak, Iya, kepada Rasul orang. Paulus. Jangan ngomong Iya. omongan Paulus dong, itu Rasul saya dong. Sopan dong. Iya, omongan Rasul Paulus bagi Coba baca orang dulu aja. yang Coba baca dulu. Coba baca. saya nggak ada ini kebetulan Oh, HP juga gimana satu. sih kau? Baca ayat aja nggak mau? Bukan nggak mau, nggak ada Bible di sini. Saya di kerjaan, Mbak. Terserah Kerjaan. kamu. Ya terserah kamu, tapi kalau kamu mau bertanya ya itu jawabannya. Daripada kamu hidup dalam dosa, ya lebih baik kamu menikah. Disarankan memang untuk tidak menikah, menahan. Kalau kamu tidak tahan, ya kamu harus menikah. Kalau kamu bilang untuk bujang, ya orang bujang ya semuanya dibolehin nikah. Tidak mungkin tidak ada kelonggaran kalau untuk orang yang bujang. Orang bujang itu bukan ada kelonggaran untuk menikah. Memang dia boleh menikah. Bukan Gimana sih? begitu, Mbak. Oh, jangan gitu. Kamu baca dulu. Itu kelonggaran untuk yang apa? Untuk yang udah bercerai. Makanya kamu baca di atasnya. Kok untuk yang bujang? Kalau untuk yang bujang itu ngapain? Disuruh selibat. Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Disuruh nikah kok. Nggak nyambung kamu itu. Mungkin kan Rasul Paulus membuat pengajaran yang seperti itu untuk yang tidak menikah? Ya nggak mungkin lah. Gimana sih? Makanya dibaca. Loh. Gimana sih kau? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? 1 Korintus 7 ayat 9, Mbak Anita. Nanti kamu naik lagi aja ke atas ayat lainnya itu yang terkait dengan itu. Boleh ke ayat 9, boleh ke ayat 6-nya, boleh kemananya. Di situ konteksnya bahkan janda kok. Kalau kalian mau bilang salah ya terserah, tapi itu yang dikatakan Rasul Paulus. Itu. Kan di situ dijelaskan apa? Boleh bertarak sementara. Artinya itu kondisinya apa? Baru nanti kamu boleh bercerai pisah sementara, baru balik lagi. Kalau tidak bisa, ya itu konteksnya itu. Mau ditinggal mati, mau ditinggal cerai, itu konteksnya. Namanya mati itu cerai loh. Orang yang mati itu juga cerai.
cerai mati, cerai hidup. Itu sama-sama perceraian. Oh, kalian ini baca Alkitab kok nggak ngerti apa-apa sih? Nggak ada. Semua yang namanya cerai itu ditinggalkan. Mau mati, mau masih hidup, itu konteksnya untuk perceraian. Cerai mati, cerai mati. Santo Yosef aja ya, Santo Yosef ya, suami dari Bunda Maria, itu sempet kok mau menceraikan Bunda Maria. Boleh, diizinkan, tapi apa? Harus menjaga marwahnya, karena malaikat menghalanginya. Terus Santo Yosef ini nggak dibolehin, kenapa? Kasihan ini Maria, nanti dia hamil, dikirain berzinah lagi. Tuh, udah, jangan. Loh, sekarang gini, saya tanya sama kalian ya. Kalau kalian ya udah cerai nih, ya, masih hidup masing-masing. Terus kau daripada jajan, ya mending kau nikah. Daripada kamu hidup dalam dosa, binasa dalam dosa, lebih baik kamu menikah. Itu suatu kelonggaran, bukan malah suka-sukamu. Itu. Daripada kau nggak sanggup, itu. Memang saya sudah berumah tangga 2 kali. Jadi Ngapain sebelumnya orang udah berumah tangga ngomongin cerai, niat cerai? enggak gini. Sebelumnya pisah karena pasangan saya udah meninggal gitu ya, meninggal dunia. Terus saya menikah lagi. Nah, jadi di pernikahan saya yang kedua, saya belum dikaruniai anak. Yang pertama juga belum, yang kedua belum. Nah, jadi kan saya punya anak ya, tapi adopsi nih ceritanya, adopsi. Nah, hanya saja saya mengadopsi satu agama nih, yang bukan dari satu agama, dari agama lain ya. Terus karena ribetnya kalau masalah kita ngadopsi ini kan agak ribet nih tentang masalah surat menyuratnya di dunia, di mata hukum ya. Jadi saya manipulasi bahwasanya, dan kata lain, sebagai darah daging saya nih ya, pastinya, dan kata lain di depan gereja ya kan, anak ini pastinya kita baptis nih. Yang jadi pertanyaan, salah Nggak ngerti aku bang, jangan curhat di sini aku. Pusing aku. Entah kemana-mana jalan ceritamu. Aku bingung. Entah kemana, lari ke sana, lari ke sini. Nah, kita naikkan dulu lah yang lain lah ya. Aduh, jangan curhatlah di roomku kalian. Malah kalian ini kayak konsultasi pernikahan sama aku. Ya silakan. Shalom. Salam. Islam Kristen bang. Kristen, Mbak, Kristen. Pak, silakan. Ada yang mau ditanya? Ini Mbak, maksudnya saya ingin bertanya tentang yang ayat dibawakan tadi dalam 1 Korintus 7 ya. Tadi kan dikatakan, saya mau tanya, untuk perceraian itu selain ayat itu, apakah ada ayat lain pendukungnya? Ya kau Mbak? itu aja nggak paham kok nanya nyari ayat yang lain. Enggak, maksudnya saya paham Mbak, saya paham. Maksudnya Terus jangan apa yang mau sampai salah ditanya, tafsir begitu Mbak. Apa? Supaya jangan sampai salah tafsir lah Mbak. Maksudnya begini. Apalagi yang mau Kita kan- ditafsirkan? Saya nggak nafsirkan di situ. Ya kita iman Kristen kan memang dilarang untuk perceraian. Jangan sampai ada orang-orang yang berdalil dengan ayat ini. Di mana Sehingga dikatakan dia bisa dilarang kawin bercerai? lagi. Di mana dikatakan 10 perintah Tuhan dilarang, janganlah kamu bercerai? Di mana dalilnya? Ya itu dalam konsep-konsep pernikahan Kristen. Ya, kan, di mana dalilnya? Seseorang tidak boleh menceraikan itu. Di ayat berikutnya. Disuruh itu jangan berzina, bukan jangan cerai. Mana sih? Ini di Mana ayat dalilnya? berikutnya Mbak. Yang diperintahkan jangan mengingini milik sesamamu, jangan bersaksi dusta, Di ayat jangan coba baca di berzina. ayat yang ke-11 ini Mbak. Ya silakan baca. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Lalu Ya kan, Mbak? sampai ke bawah. Lalu So, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara menceraikan, beristrikan seorang yang tidak beriman dan seterusnya. Jadi konsep perceraian Lalu ini itu di konteks ayat yang mana lagi tuh? di ayat yang ke-7 itu dijelaskan itu Mbak. Ya coba kau bacakan Maksudnya- dulu dari ayat ke satunya, coba baca. Dari ayat 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah
setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, ya istrinya sendiri berarti Berarti tidak boleh disuruh beristri kawin dua, kan? Iya, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Kawin dan kepada janda-janda. Di sini janda-janda ini tidak dijelaskan apakah dia ditinggalkan suami atau ditinggal Semua mati. kalau dicerai juga Aku disebut mau- janda, Bang. Memangnya cuma yang ditinggal mati yang disebut janda? Disebut janda. Namanya jenisnya yang lain, gadis disebut. Kan kalau misalnya aku udah Lebih kawin, baik- terus lebih suamiku baik- mati, aku disebut gadis apa janda? Tetap janda. Mau cerai hidup pun tetap disebut janda. Udah kan? Ini nggak usah digoblokin. Lanjut ayatnya. Iya enggak seperti Lanjut itu. lah ayatnya. Lanjut. Lanjut lah. Menjaga seorang terus kawin dan janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Dianjurkan, Tetapi bukan dipaksa. Iya, Pelonggaran tadi saya dengar. Lanjut. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Udah. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Binasa. Udah selesai. Nggak usah diekseges yang aneh-aneh. Baca yang benar. Lurus saja bacanya. Selesai. Kalian itu kayak sibuk gitu loh. Kan udah dibilang kan. Janda apa itu kak? Apa ditentukan gak janda? Semua orang kalau udah cerai mati, cerai hidup namanya janda. Udah. Bang kalau gue cerai, nama gue gadis lagi. Jangan goblok. Udah dibilang jangan goblok. Jangan naksir berlebihan. Kalau janda ya jomblo. Kalau kamu tidak bisa menahan diri, lebih baik kamu menikah daripada jatuh dalam dosa. Baiklah kamu salibat kayak Rasul Paulus. Itu kelonggaran. Kalian tuh gak ngerti apa-apa ayat Alkitab. Baca asal. Jangan asal-asalan baca. Pahami. Terus kalian tuh nikah, terus ditabokin siang malam sampai mati. Bertahan gitu. Jangan sakit jiwa.